Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membicarakan topik lain dalam ruang vektor Rm, yaitu norma vektor. Sebenarnya nomor vektor itu sudah kita kenal dalam eh, kehidupan kita sehari-hari. Namun untuk memperumumnya kita perlu membawa konsep eh, yang kita amati sehari-hari menjadi konsep yang lebih umum. Baik, kita awali dengan definisi. Diketahui hmm, U dan V eh, vektor, kemudian perkalian titik vektor U dan vektor V ditulis dengan notasi demikian: U titik V atau U dot V. Definisinya adalah U dot V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah dan seterusnya ditambah UN VM. Jadi komponen-komponen yang eh, indeksnya sama itu kita kalikan, kemudian dijumlahkan. Sehingga hasilnya nanti akan berupa bilangan real. Baik, contoh diberikan vektor U dengan komponen 1, 3, min 2, 0, dan V, min 2, 1, min 1, 1. Carilah U titik V. U titik V sama dengan 1 kali min 2 ditambah 3 kali 1 ditambah min 2 kali min 1 ditambah 0 kali 1. Kemudian kita hitung hasilnya min 2 ditambah 3 ditambah 2 tambah 0. Hasil akhirnya sama dengan 3. Selanjutnya kita lihat eh, sifat-sifat perkalian titik tadi. Misalnya kita punya vektor U, V, dan W di ruang Rn. Kemudian K bilangan real. Yang pertama, U dot V sama dengan V dot U. Jadi perkalian titik bersifat komutatif. Yang kedua, bilangan real K kali U kemudian dot V sama dengan K kali dalam kurung U dot V. Yang ketiga, eh, V ditambah V kemudian kali dot U ya sama dengan U dot V ditambah U dot V. Ini sifat distributif. Nah, sekarang kita kembali ke ruang vektor R2. Misalnya kita punya vektor V yang panjangnya itu kita beri simbol notasi demikian. Nanti ini kita namakan notasi panjang vektor atau norma vektor. Vektor V itu dia dimulai dari titik O dan berakhir pada titik AB. Nah, vektor ini panjangnya, panjang vektor ini sama dengan panjang garis dari O ke titik AB. Nah, eh, selanjutnya nanti panjang vektor itu dinamakan dengan norma. Jadi norma itu artinya panjang vektor ditulis dengan norma V, dibaca norma V. Jadi norma V itu menyatakan panjang vektor itu jarak dari titik O atau 00 ke titik ujung vektor. Nah, kemudian untuk vektor ini dengan menggunakan teori Pythagoras kita bisa melihat bahwa norma V atau panjang vektor V sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah,
definisi norma ini nanti kita gunakan atau kita kembangkan untuk eh, nah, memberikan definisi untuk ruang vektor yang lebih umum. Di definisi pertama, norma vektor U dengan komponen U1, U2 hingga UN itu kita tuliskan dengan notasi demikian. Ini bacanya norma U. Definisinya, norma U sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah UN kuadrat. Jadi persamaan dua ini tetap mengacu pada definisi norma vektor pada ruang R2. Jadi kalau pada ruang 2 suku-sukunya sampai U1, U2. Nah, rumus dua ini juga dapat juga kita tuliskan dengan cara lain, ya. Kita lihat bahwa vektor U dot vektor U sama dengan U1 kuadrat ditambah U kuadrat dan seterusnya UN kuadrat. Sehingga norma U juga sama dengan akar dari perkalian titik vektor U kali vektor U kali titiknya sendiri. Ini cara lain untuk mendefinisikan eh, norma vektor. Baik, contoh vektor U dengan komponen min 3, 0, 1, 2, 4. Berapa normanya? Dengan menggunakan definisi tadi, normanya adalah norma U sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Setelah kita kuadratkan, baru kita jumlahkan hasilnya 30 sehingga normanya adalah akar 30. Nah, ini teorema yang terkait dengan vektor, dengan norma vektor, ya. Nah, norma vektor itu memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, norma vektor itu selalu lebih besar atau sama dengan nol. Jadi nilainya tidak pernah negatif. Kemudian norma vektor itu akan sama dengan nol hanya jika vektor punya itu nol. Ya. Jadi hanya vektor nol yang normanya sama dengan nol. Kemudian sifat yang kedua, untuk sembarang bilangan real K, berlaku norma K kali vektor U sama dengan nilai mutlak bilangan K kali norma U. Kemudian sifat yang ketiga, norma U ditambah P sama dengan norma U ditambah norma P. Nah, ini sifat yang ketiga itu biasa dinamakan petak samaan segitiga. Karena ini eh, merupakan kesamaan yang menyatakan panjang sisi-sisi segitiga, ya. Panjang sisi-sisi segitiga. Sisi yang satu itu tidak akan lebih panjang daripada jumlah atau panjang dari jumlah dua sisi yang lain. Nah, khusus untuk vektor yang tidak nol, maka normanya tentu tidak nol. Sehingga kita bisa membagi vektor V dengan normanya itu sendiri. Nah, vektor V dibagi norma V, kemudian diambil normanya lagi, itu sama dengan norma vektor V kali norma vektor V. Sehingga hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi V dibagi vektor V itu merupakan suatu vektor yang normanya sama dengan 1. Nah, vektor yang normanya 1 itu nanti kita namakan sebagai vektor satuan. Nah, vektor satuan ini sering digunakan dalam aplikasi, ya, sehingga kita perlu mendefinisikan pengertian normalisasi. Misalkan P vektor yang tidak nol. Jadi menurut uraian di atas, kita bisa membagi V dengan normanya. Nah, normalisasi P itu definisinya adalah vektor V dibagi normanya atau norma vektor V tersebut. Nah, dapat ditunjukkan bahwa uh, vektor V dibagi norma vektor V seperti ditunjukkan di atas tadi, ya, itu tentu normanya sama dengan 1. Sehingga ini merupakan
vektor satuan. Contoh, carilah vektor satuan yang arahnya sama dengan vektor V, yaitu V-nya 1, min 2, 2. Nah, ini dapat kita kerjakan dengan cara membagi V dengan norma V tersebut. Ya, kita kerjakan panjang vektor V atau norma vektor V adalah, nah, ini akar dari 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi norma V sama dengan 3. Nah, untuk mencari vektor satuan yang searah dengan V, kita peroleh dengan cara membagi vektor V dengan 3. Atau vektor V kali sepertiga. Sehingga vektor satuannya adalah vektor V dibagi normanya. Itu sepertiga kali vektor V. Yang hasilnya berupa vektor seperti dengan komponen sepertiga, min 2 per 3, 2 per 3. Ya. Ini dapat kita cek bahwa ini kalau kita hitung normanya akan sama dengan 1. Sehingga ini merupakan vektor satuan. Dan arahnya sama dengan arah vektor V. Nah, di dalam ruang R2 dan R3 ada vektor satuan yang standar atau baku yang kita kenal. Ini dalam ruang R2, vektor dengan komponen 1, 0, dan 0, 1. Ini adalah vektor dengan norma 1. Ya, dengan norma 1. I-nya arahnya 1, 0, jadi dia sama arahnya dengan simbol X. Sedangkan C-nya itu vektor 0, 1. Komponen X-nya 0, komponen Y-nya 1, sehingga dia vektor yang panjangnya satu satuan yang searah dengan sudut Y. Kemudian di R3 juga ada vektor satuan baku, yaitu I dengan komponen 1, 0, 0, C 0, 1, 0, dan K 0, 0, 1. Ini semua normanya 1. Arahnya ini sama dengan sumbu X, C sama dengan sumbu E, dan K sama dengan sumbu Z. Kemudian selain norma atau dengan menggunakan konsep norma, kita juga bisa mengembangkan tentang jarak dua vektor. Eh, Misalkan kita memiliki dua titik P dengan koordinat X1, E1 dan I dengan koordinat X2 dan E2 pada bidang XY. Jarak kedua titik tentu adalah eh, akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah E2 min X1 kuadrat. Nah, kalau kita gambarkan, maka titik P itu dapat kita wakili dengan vektor U dengan komponen X1, X2, dan vektor V dengan komponen X2, E2. Komponen U1 dengan U dengan komponen X1, E1, dan V dengan komponen X2, E2. Kemudian kalau kita kurangkan, U dikurang V sama dengan vektor X1 min X2, kemudian E1 min E2. Kemudian kalau kita hitung norma dari vektor U dikurang V, ini normanya tentu sama dengan akar X1 min X2 kuadrat ditambah E1 min E2. Ini E2 ya. Ini seharusnya E2. Salah ketik. E2. Jadi jerat nanti E2 maksudnya ya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan rumus D, ternyata rumus yang ini sama dengan D. Sehingga jarak dua vektor tidak lain adalah jarak kedua titik. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sini kita bisa memperluas pengertian jarak dua vektor. Demikian, misalnya kita punya vektor U1 dengan komponen U1, U2 hingga UN, vektor V dengan komponen U1, U2 hingga V, V1, V2 hingga Vn. Nah, jarak antara vektor U dan
Vektor V itu kita tulis dengan DUV. Definisinya adalah sama dengan normal vektor U min V atau sama dengan eh, ini ekspresi ini akar dari U1 min V1 kuadrat ditambah U2 min V2 kuadrat dan seterusnya hingga UN min VN kuadrat. Contoh, carilah jarak vektor U dengan komponen min 1, 3, 4, 2, 0 dan vektor V dengan komponen 1, 2, 5, min 1, 2. Jaraknya sama dengan DUV, yaitu sama dengan akar dari min 1 dikurang 1 kuadrat, 3 dikurang 2 kuadrat, ditambah 4 dikurang 5 kuadrat, ditambah 2 dikurang min 1 kuadrat, ditambah 0 dikurang 2 kuadrat. Dijumlahkan, dikuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan, dan diambil akarnya. Hasilnya akar 19. Baik, demikian ya materi kita untuk norma vektor. Ini ada dua soal, silakan dikerjakan eh, supaya Anda eh, lebih paham ya. Jadi dikerjakan tugas ini, harapannya supaya Anda lebih paham. Demikian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.